Ya pemirsa, sekarang saatnya saya ajak Anda untuk melihat kembali putusan etik dari 9 hakim konstitusi yang telah diputuskan oleh MK kemarin pemirsa. Kami sudah merangkum sejumlah informasi dan juga data untuk Anda. Inilah putusan etik Hakim Konstitusi Saldi Isra, putusan nomor 5 MK-L-10-2023 mengenai pelanggaran etik Hakim Konstitusi. 9 hakim konstitusi terlapor. Ini ada Anwar Usman, Saldi Isra, Arif Hidayat, Wahidudin, dan juga 6 hakim konstitusi lainnya. Artinya semuanya ini menjadi terlapor pemirsa. Dan kita akan lihat bagaimana putusan etik dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diputuskan oleh MK ini. Dan dari 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini semuanya terbukti melakukan pelanggaran etik. MK memutuskan para hakim terlapor langgar kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sabta karsa dan juga prinsip kepantasan serta kesopanan dengan sanksi teguran lisan serta secara kolektif terhadap terlapor. Putusan perkara nomor 3 MK-L-11-2023 pelanggaran etik hakim konstitusi yang pertama terhadap Saldi Isra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau hakim terlapor, di mana MK memutuskan Hakim Saldi Isra ini tidak terbukti melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. Poin yang kemudian berkaitan dengan Hakim Saldi Isra, MK memutuskan hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi tertuang dalam Sabta Karsa Utama, yaitu prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia, rapat permusyawaratan hakim, dan pembiaran praktik benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara. Dan dalam poin ini pemirsa, Hakim Saldi Isra ini terbukti melakukan pelanggaran etik dengan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Baik. Kami ajak Anda pemirsa selanjutnya untuk melihat bagaimana putusan etik masih dari Hakim Saldi Isra. Dan berlanjut lagi kepada Hakim Konstitusi Arif Hidayat, yaitu Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi atau Hakim terlapor, di mana MK ini memutuskan Arif Hidayat tidak terbukti melakukan pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dengan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Tapi kemudian pada poin berikutnya MK ini juga memutuskan Hakim Arif Hidayat terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat hakim konstitusi dengan sanksi teguran tertulis. Poin ketiga pemirsa dari pelanggaran etik hakim konstitusi, di mana Hakim Arif Hidayat secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi tertuang dalam Sabta Karsa Utama, yaitu prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia, dengan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Dalam poin ini terbukti adanya pelanggaran etik. Lalu bagaimana dengan Hakim Anwar Usman yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau juga hakim terlapor? Memutuskan, di mana MK ini memutuskan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketak berpihakan, prinsip integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan prinsip kepantasan serta kesopanan. Atas pelanggaran etik tersebut pemirsa, Hakim Anwar Usman ini diberikan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor, dalam hal ini Anwar Usman.
MK memutuskan memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2 kali 24 jam sejak putusan MK selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, lantas apa saja pemirsa sebenarnya kode etik yang harus dipegang oleh hakim dari Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya? Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda informasinya. Inilah kode etik yang perlu dipegang. Ada 7 pemirsa. Prinsip independensi, ketakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan, kearifan dan kebijaksanaan. Ini kemudian yang disebut sebagai Sabta Karsa Hutama, menjadi pedoman bagaimana para hakim konstitusi menjalankan tugas dan fungsinya dengan memegang kode etik yang ada. Sanksinya pun pemirsa telah diatur di mana dalam pasal 41 sanksi pelanggaran ini dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang kemudian didapati melakukan pelanggaran kode etik. Ya, inilah tadi pemirsa informasi dan juga data yang sudah berhasil kami rangkum untuk Anda, tentunya berkaitan dengan bagaimana putusan MK terhadap pelanggaran kode etik yang kemudian ditemukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi.